Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang. Apapun akan dilakukan oleh seorang ibu demi nyawa anaknya, termasuk bersujud di hadapan pimpinan DPR. Ibu Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Batam yang terjerat kasus narkotika dan terancam hukuman mati, menemui Komisi 3 DPR di Jakarta. Di hadapan wakil rakyat, ia memohon keadilan untuk putranya. Teman-teman bantu semua kan. Tangisan nirwana Ibunda ABK Fandi Ramadan terdakwa kasus penyelundupan sabu 2 ton dengan kapal Sea Dragon tak terbendung di Komisi 3 DPR RI Jakarta. Dalam kegundahan hatinya, ia bersimpuh di hadapan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman memohon keadilan untuk putranya yang kini terancam hukuman mati. Katanya tapi anak saya dijadikan tersangka. Esokan harinya apa di sana di BAP anak saya dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye, Pak. Namun Kejaksaan Agung memiliki pandangan lain terhadap ancaman hukuman mati yang dijatuhkan kepada Fandi. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Kemelut yang menimpa Nirwana bermula dari vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Batam setelah Fandi dinyatakan terlibat dalam perkara penyelundupan sabu seberat 2 ton. Barang haram itu ditaksir mencapai 4 triliun rupiah dan ditemukan di dalam kapal Sea Dragon tempat ia bekerja. Tidak hanya Fandi, 5 kru kapal lainnya turut terancam hukuman yang sama. Keluarga menilai Fandi tidak bersalah karena baru 2 hari bekerja di atas kapal tersebut. Kini pihak Fandi mengupayakan berbagai cara untuk pembebasannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan sudah bulan Ramadan berlalu, namun harga sejumlah kebutuhan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga daging sapi kini menembus angka Rp160.000 per kilogram. Imbas dari kenaikan harga daging sapi, lapak pedagang pagi ini sepi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Menurut pedagang, harga daging sapi kualitas utama yang sebelumnya dijual Rp130.000 kini naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi bahkan sejak sebelum bulan Ramadan. Dan sudah bergabung bersama kami Hadisti Arifa di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Hadisti, apa masih ada konsumen yang membeli daging kalau harga daging sapi tembus Rp160.000 per kilogram? Ya, Wiki dan juga pemirsa, untuk harga daging sapi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada hari ini terpantau masih tinggi. Nah, dari pantauan saya sejak pagi, situasi di lapak pedagang daging sapi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan ini terlihat sepi pembeli atau daya beli pembeli juga berkurang akibat tingginya harga daging sapi di pasar ini. Harga daging sapi hari ini di Pasar Tebet, Jakarta Selatan tembus Rp160.000 per kilogramnya, sehingga tingginya harga daging sapi inilah yang membuat daya beli menurun dan tentunya ini dikeluhkan oleh pedagang di Pasar Tebet, Jakarta Selatan ini. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi ini sudah terjadi bahkan sejak dari sebelum bulan Ramadan, merangkak naik sejak dari harga Rp130.000 per kilogramnya dan hari ini tertinggi tembus mencapai Rp160.000
Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian tadi pedagang menyebutkan bahwa untuk kenaikan harga daging sapi di bulan Ramadan ini memang hal yang normal kalau mengacu pada momen bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi diperkirakan juga oleh pedagang biasanya kalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya di momen Ramadan ini mendekati Hari Raya Idul Fitri, nantinya harga daging sapi ini masih akan terus merangkak naik. Tentu ini menjadi kekhawatiran bagi para pedagang karena harga daging sapi yang tinggi ini berdampak pada omset mereka sebagai pedagang yang dalam pekan terakhir di belakangan ini omset mereka sudah mengalami penurunan hingga 30%. Memang mereka tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti tingginya harga daging sapi ini. Namun mereka tadi memperkirakan bahwa naiknya daging sapi ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar pada bulan Ramadan. Nah, selain pedagang, tentunya kenaikan harga daging sapi ini juga dikeluhkan oleh pembeli, khususnya ibu rumah tangga yang menyebutkan bahwa daging sapi ini merupakan bahan utama mereka di kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga tingginya harga daging sapi ini membuat mereka terpaksa harus menurunkan jumlah pembelian mereka dari hari biasanya. Nah, kemudian juga selain daging sapi, Wiki dan juga pemirsa, tadi dari pantauan saya sejumlah bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan ini juga terjadi pada cabai rawit yang hari ini di pasar ini tembus mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Kemudian kalau untuk cabai merah keriting ini justru mengalami sedikit penurunan dari sebelumnya Rp70.000 per kilogramnya. Kalau hari ini dibanderol Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas bawang ini masih stabil untuk harga yang normal, yakni bawang merah di Rp50.000 per kilogramnya, sementara untuk bawang putih di Rp40.000 per kilogramnya. Nah, untuk harga daging sapi inilah yang tergolong masih tinggi dan masih menjadi kekhawatiran bagi para pedagang maupun juga para pembeli. Sehingga mereka tadi menyebutkan harapannya kepada pemerintah untuk dapat mengambil langkah yang konkret atau melakukan operasi pasar sehingga harga daging sapi ini kembali turun dan stabil di momen Idul Fitri nanti. Wiki. Baik, Hadisti, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tanpa ampun lapangan padel tak berizin di tengah permukiman kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur akhirnya disegel kemarin sore. Berikut adalah laporan Yasmina Tania dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, di lokasi lapangan padel yang sudah resmi disegel secara permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dapat dilihat di sisi kanan saya, pemirsa, ini merupakan papan pengumuman yang mana bangunan ini dikenakan penghentian tetap ataupun disegel. Penyegelan dilakukan pada Kamis kemarin 26 Februari 2026 sebagai tindak lanjut putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan warga. Dalam putusan tersebut, izin usaha lapangan padel dinyatakan tidak sah. Adapun kondisi terkini terpantau sepi tanpa adanya aktivitas olahraga, namun kami tadi sempat melihat adanya sejumlah pekerja yang masuk ke dalam untuk melakukan upaya bersih-bersih ataupun merapikan fasilitas yang ada di dalam. Dari Gubernur Jakarta sendiri, Pramono Anung juga secara tegas telah menginformasikan terkait dengan adanya larangan pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Sementara itu, bagi lapangan yang telah memiliki izin namun berdekatan dengan pemukiman, pemerintah meminta agar operasional dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat serta wajib memasang peredam suara. Warga sekitar pun ini mengaku lega atas adanya putusan ini karena sebelumnya merasa terganggu dengan adanya suara kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya lapangan padel di lokasi dekat perumahan mereka. Dari Jakarta, Yasmina Tania, Padu Priyo Aja Ayus melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi gara-gara mengantuk saat mengemudi, sebuah truk tronton bermuatan pasir menabrak kendaraan pengangkut puluhan emak petugas kebersihan. Para korban terpental dari truk, 1 orang tewas sementara 7 lainnya mengalami luka berat. Inilah detik-detik saat sebuah truk antar jemput emak-emak pekerja kebersihan ditabrak truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Belasan emak-emak yang berada di bak truk bagian belakang terpental ke jalan. 1 orang tewas dengan luka parah di kepala. Sementara 7 orang luka-luka lainnya langsung dilarikan ke klinik dan rumah sakit. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Legok menuju Pagedangan berhenti untuk menaikkan 1 penumpang.
Naas, dari belakang muncul truk tronton yang langsung menghantam bak truk yang berisi belasan emak-emak. Mobil dump truck yang ternyata supirnya setelah saya dapat keterangan dia mengantuk. Ya, dia menabrak mobil tersebut sehingga para penumpang terpelanting mental keluar. Jadi korbannya juga banyak, sekitar ada 9 orang. 1 orang meninggal, 1 orang lagi luka berat, yang sisanya luka ringan. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tidak hanya ugal-ugalan melawan arah, pengemudi minibus yang menabrak sejumlah motor di Gunung Sahari, Jakarta Pusat ternyata membawa senjata tajam, pistol mainan, plat nomor palsu, juga tidak membawa SIM, STNK, bahkan KTP-nya pun diduga palsu. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan dan lawan arah di Jalan Gunung Sahari 4, Jakarta Pusat. Meski terjebak macet di jalan sempit, sopir yang membawa 1 penumpang wanita ini malah tancap gas hingga menabrak kendaraan lain. Demi Allah, Mama apa juga? Astagfirullahaladzim. Saat ditangkap dan mobil digeledah, polisi menemukan 2 senjata tajam, pistol mainan, dan plat nomor kendaraan palsu. Pelaku juga tidak membawa SIM dan STNK, bahkan diduga menggunakan KTP palsu untuk mengelabui pacarnya. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya. Dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara, didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Dari pemeriksaan terungkap, pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya bermaksud mengajak pacarnya ke Ancol. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, pokoknya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan... Polisi telah menetapkan pengemudi minibus sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar Pak Ogah meresahkan para pengemudi kendaraan di Grogol, Jakarta Barat. Para pelaku memaksa korban memberikan uang. Di sini guys banyak banget pungli yang ngambilin duit giliran. Aksi pungutan liar dilakukan Pak Ogah kepada pengemudi truk yang melintas di ruas jalan Raya Latu Menteng Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan. Petugas Satpol PP melakukan penangkapan meski pelaku berkelit namun tetap ditangkap. Para pelaku dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah ibu rumah tangga melakukan pemalakan pada sopir truk sampah di Bekasi, Jawa Barat dengan dalih untuk lingkungan. Pelaku merusak truk yang tidak memberikan uang. Korban Aji Gabok di Bagel. Ini satu. Kaca truk sampah ini retak setelah dilempar batu karena sopir tidak memberikan uang pada ibu rumah tangga yang meminta di Jalan Gang Lurah, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di jalan ini, sopir selalu dimintai uang oleh ibu rumah tangga dan bapak-bapak dengan dalih untuk lingkungan yang dilewati sampah. Padahal, supir truk selalu membuang sampah menuju TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Awalnya pelaku meminta Rp30 hingga Rp50.000 per truk, namun kini berubah Rp5.000 setiap kali melintas. Jika mobil yang punya kendaraan punya mampu Pak ngasihnya. Ya kalau dia masih ada duit, iya, itu rasanya nggak matok lah ya. Iya, kasihan dong dipaksain. Pak. Para sopir berharap Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota dan pihak pemerintah setempat segera menindak para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dendam asmara membuat seorang pria di Pekanbaru Riau gelap mata. Ia bahkan nekat membacok teman dekatnya yang sedang menunggu sidang skripsi di dalam kampus. Suasana di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim berubah mencekam pada Kamis pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan saat sedang menunggu jadwal ujian di Fakultas Hukum. Korban bersimbah darah mengalami luka pada bagian kepala dan tangan setelah dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus berupaya memberikan pertolongan awal dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian diduga berkaitan dengan masalah asmara antara pelaku dan korban. Namun polisi masih terus mendalami motif sebenarnya dari tindakan kekerasan yang terjadi